saya menang mutlak. Hmm. Karena yang milih itu rata-rata yang belajar di situ, begitu Iya ya. iya iya. Termasuk Iya waktu pas iya iya di iya iya. tingkat kabupaten, ya karena kan waktu itu ya secara branding, nah orang taunya ini jago nih bahasa Inggris, walaupun Nah, ya jago setingkat hmm. kampung begitu ya Kara. Nah, jadi waktu Iya pas di iya. luar itu kan ya saat diusu misalnya itu kan kita ternyata masih Nah, jauh ya di bawah begitu. iya iya. Jadi itu pas SMA. Nah, kelas 1, kelas 2 itu saya itu tadi secara prestasi akademik ya masuk kelas Iya. inti, cuma top 25 pas kelas 1, Hmm. pas kelas 2 itu mungkin sudah belasan ya, belasan, tapi nggak masuk top 3, nggak masuk top 3. Iya. Waktu pas kelas 3 saya mestinya kan masuk IPA dengan 1-1, Iya. 2-1, tapi Hmm. saya memilih IPS, Pak Elkara. Hmm. Memilih IPS karena pertama secara secara bakat, minat saya melihat Hmm. saya ini nggak di eksak begitu atau di medis, Hmm. tapi lebih ke sosial. Nah, makanya Hmm. saya memilih IPS itu satu. Yang kedua, saya waktu itu berkeinginan pas kuliah itu kalau tidak mengambil hubungan internasional, pilihan keduanya itu sastra Inggris. Dan Hmm. ini nggak terlepas dari cerita pas SD sama almarhum Bapak. Hmm. Jadi Hmm. pas SD kelas 5, Hmm. TV itu kan masih hitam putih Pak Elkara. Hmm. Jadi saya bilang ke Bapak, saya nanya ke Bapak, Pak itu siapa? Itulah Hmm. namanya Warjiman, Profesor Warjiman, Menteri P dan K saat itu Pak Elkara. Itu Oh iya, itu. hebat lah Pak Warjiman ini. Ya hebat lah, kalau nggak hebat, mana bisa jadi menteri, kata Bapak. Ini kelas 5 SD nih Hmm. Pak Elkara. Hmm. Kelas Hmm. 5. Oh ya, aku nanti Pak, kalau udah besar, jadi menteri aja. Iya. Nah, terus saat nonton di kesempatan yang lain, saya nanya lagi nih ke Bapak, Pak, itu siapa? Itulah duta besar. Duta besar ini kerjaannya apa? Saya bilang begitu Pak Elkara. Urusan negara kita ini di luar dia yang ngurus. Yang dari Hmm. luar sana mau dibawa ke Indonesia dia yang ngurus. Oh gitu ya Pak? Hebat ini duta besar ini, pinter berarti. Ya iyalah, kalau nggak mungkin dia jadi duta besar. Terus saya bilang ke Bapak, saya nanti Pak, kalau nggak jadi menteri jadi duta besar aja. Oh Luar ya, biasa. makanya rajin belajar. Ah, kata Bapak begitu. Jadi Ya. Bapak ini nggak mematahkan semangat. Ya, 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 ya. Mama juga begitu Pak Elkara. Jadi Ya, nah, makanya kau tuh mesti rajin belajar, ya, mesti disiplin. Nah, ya. bisa aja kau nanti jadi menteri atau jadi duta besar. Hmm. Jadi dia nggak bilang, manalah mungkin kau jadi ini. Nggak begitu. Ya, Malah ya. disemangatinya. Ah, bagus itu Luar deh, biasa. bagus bagus. Makanya, nah, dan Hmm. seperti saya bilang, bapak mama ini walaupun dia tamat SMP, maaf, Ya, ya, SMA, SR, tapi ya itu motivasinya luar ya. biasa. Motivasi, Kau tuh betul. mesti lebih. Kau tuh ya Hmm. belah kemel, belah makal, belah Hmm. panik begitu. Ganti lagu kami Luar ini. biasa. Jangan Hmm. jangan kayak kami lagi. Kami ini cuman Hmm. begini. Nah, lihat lihat Amakulmu. Amakul bapak abangnya bapak, Hmm. Tengku MI Saumar, ini kan tokoh publik ya, Betul. Gayo, Hmm. kemudian sempat anggota DPR, ketua MP waktu itu. Ya. Lihat Amakulmu begitu ya. Hmm. Nah, lihat sama Ucakmu. Nah, sama Ucak adiknya bapak, Hmm. Tengku M. Yusuf Umar, dia ini penghulu terbaik DKI dan tim Hmm. takbir nasional di Masjid Istiqlal. Ya. Ini Betul. suaranya bagus kalau ngaji, apalagi Hmm. kalau ceramah itu orang bisa menangis gitu, Pak Elkara. Hmm. Nah itu Hmm. selalu. Lihat Ibikulmu juga, Ibikul kakaknya tadi yang Hmm. ya, kepala Hmm. TK Cedengayu. Nah lihat Ibikulmu, lihat Amakulmu. Nah lihat ama ucapmu, kalian mesti lebih dari kami, mesti lebih dari mereka. Itu selalu ditanamkan begitu. Nah, makanya waktu Luar ya makanya biasa tuh. ya makanya waktu saya bilang, Pak, Eh, saya nanti kalau udah besar, kalau nggak jadi menteri, jadi duta besar aja, begitu ya. Bagus itu, makanya kau mesti rajin belajar, begitu ya. Jadi Dahsyat. itu waktu pas nyambung ke Ya, cerita ya, SD itu ya. saat nonton.
Dan alhamdulillahnya Iya. Pak Elkara, saya sudah ketemu sama Prof. Warjiman ini. Di Hmm. acara Perpustakaan Nasional, ya urusan hikayat yang mau didaftarkan ke warisan UNESCO, saya ketemu sama Iya. Pak Warjiman. Wah, Nah, bagaimana? iya, Disampaikan nggak pengalaman itu? waktu Cerita pas itu disampaikan? itu, karena Hmm. memang waktu terbatas, ini kan Bapak Iya. ini kan tokoh bangsa ya. Iya, Jadi iya. waktu pas saya lihat, wah langsung saya teringat sama almarhum Bapak. Ini waktu pas cerita sama almarhum Bapak. Jadi, wah ini Pak Warjiman, saya minta foto. Saya minta foto Pak Elkara. Iya. Pak, saya minta foto ya Pak, gitu ya. Oh ya, ya silakan, silakan. Dengan senang hati begitu. Jepret, saya foto. Nah, jadi mengingatkan memori waktu pas SD itu. Nah, jadi makanya saya masuk IPS itu alasannya Pak Elkara. Walaupun Iya. hampir semua nggak setuju saya masuk Hmm. IPS. Hmm. Jadi guru nggak setuju, termasuk Pak Jemaris itu Hmm. nggak setuju, almarhum kepala sekolah saya. Iya. Nah, ngapain kau masuk IPS? Gitu. Hmm. Hmm. Kenapa nggak IPA aja? Jadi pertimbangannya kan IPA ini pilihannya lebih banyak. Terus saya bilang, Pak, Hmm. saya plannya kemari. Ya tetap aja, kemari kan bisa. Nah, guru pun waktu itu Hmm. banyak yang nggak mendukung. Jadi karena memang Hmm. orang tua, keterbatasan wawasan, ilmu, Hmm. pendidikan. Hmm. Jadi bapak Hmm. mama juga sempat terpengaruh waktu itu. Win, Hmm. Hmm. guru ke IPA dehko, kena jemala jerohan Hmm. IPA begitu. Kata orang bagusan IPA dari IPS. Sama aja Pak. Nah, terus Hmm. waktu itu kakak yang Kak Lela tadi kan IPA. Nah, terus Kak Dani bahasa, jurusan Hmm. bahasa PLK. Iya. Terus saya Hmm. bilang, kalau ya kenapa nggak IPS saja, bisa fokus ke Hmm. HI atau sastra Inggris itu. Kenapa IPA, Hmm. begitu kan? Hmm. Uh, Hmm. itu Kak Dani contohnya tuh saya bilang. Hmm. Dia pas SMA jurusan bahasa, tapi masuk hukum, saya bilang begitu Pak Hmm. Elkara. Kenapa Hmm. nggak masuk IPS? Nah, terus ya udah, kamu anu dulu lah, minta petunjuk dulu mana yang terbaik. Pokoknya Bapak, Mama mendukung. Gitu. Hmm. Jadi pas saya memutuskan masuk IPS, nah ini yang tadinya akrab dengan teman-teman kelas 1, kelas Hmm. 2, itu jadi kayak renggang begitu Pak Elkara. Karena Hmm. memang IPS ini kan anggapannya buangan ya dalam tanda kutip ya. Iya. Nggak Iya. diperhitungkan begitu. Nah termasuk waktu itu kan ada program pemerintah Aceh Tengah melalui Pak Mustafa M. Tam ini ada kelas inti. Hmm. Kelas inti. Hmm. Jadi anak-anak berprestasi se-Aceh Tengah itu untuk IPA, IPS itu dikumpulkan Hmm. kelasnya. Kurang lebih ada 50 orang lah Pak Elkara. IPA Oh. 50, IPS saya masuk. Dan dari kelas 21 tadi, nggak cuman saya yang masuk IPS, ada beberapa. Di antaranya ya mulai dari saya, kemudian Sukurya, Hmm. kemudian Hmm. Anggrek Bulan, Mila Gayu, ada Suryani. Dan waktu pas Hmm. kelas Iya. 2 itu Pak Elkara, saya Hmm. sempat sedih juga waktu pas kelas 2 itu. Karena ini kan diurut nih Hmm. untuk kelas 11, 21 sesuai Hmm. nilai. Saya sempat Hmm. nggak masuk 21 dulu, kelas 21. Hmm. Saya masuknya 14. Ya, 14. Jadi di Hmm. luar 21 itu diacak, saya masuknya 24. Jadi waktu itu saya sedih. Ya Allah, ini saya masuk 24 gitu kan. Nah, cuma Ya. cuma waktu itu teman-teman yang lain ya dengan saya masuk, nah yang lain jadi ya ya ini ya ceritanya bagaimana memajukan 24 ini gitu ya. Kemudian wah ini gimana nih kita banggakanlah 24 ini. Nah, Hmm. ada yang pindah. Siti Hmm. Balkiah tadi pindah. Hmm. Terus Ejeron tadi juga pindah. Akhirnya saya masuk lagi ke 21 tadi gitu Hmm. Pak Elsa. Hmm. Jadi waktu pas saya pindah itu dari 24 itu teman-teman itu sedih. Saya itu pindah Hmm. ke 21 begitu. Jadi ada di antara dari 24 itu yang masuk IPS juga. Dan saat IPS, ini kami rubahlah image IPS ini kelas buangan. Ya. Kemudian nggak Ya. dianggap. Jadi hampir semua prestasi waktu itu urusan kebersihan ke kami, kemudian kerapian kelas, bagaimana kenyamanan guru bisa nyaman begitu Pelkara. Dan dari tempat Hmm. duduknya juga disetting supaya kita saling Hmm. bantulah belajarnya saling bantu. Jadi Anggrek Bulan tadi, kemudian
Suryani di IPS 2, Milagayu. Nah, saya Anggrek Bulan, Sukurya itu di kelas IPS 1, dan ada siswa pindahan yang mantan camat Pinturi Megayu, sekarang Kabak Hukum Kabupaten Bener Meriah, namanya Samusi Purnawiradadi. Nah, jadi secara akademis, ya, kegiatan proses belajar mengajar, nilai. Nah, yang sepanjang sejarah SMA 1 itu mungkin Pak Elkara, ini kami juara satu itu ada beberapa. Juara satu itu ada beberapa. Jadi saya, Anggrek Bulan, Samusi Purnawiradadi, kemudian Mila Gayu, Sukurya, ya ada 5 kurang lebih waktu itu. Ada 5, juara satunya 5. Oh, luar biasa ya. Jadi otomatis hadiahnya pun banyak Pak Elkara. Kalau yang lain, kelas yang lain kan cuma 1. Nah, kami 5 juara satunya. Jadi luar biasa. Waktu itu ya sebelum tamat, ya selesailah amanah karena sudah kelas 3, selesai amanah, pergantian di OSIS. Nah, di bawah saya itu ketua OSISnya namanya Jakirin DR. Nah, dokter, alumnus USK kedokteran, dan sekarang di Gailues tugasnya. Kemudian selepas saya tamat, itu IKOSISKAT tadi nggak ada lagi. Dan yang menarik IKOSISKAT ini Pak Elkara, waktu itu kan konflik Aceh. Dan waktu itu muncul isu ALA Pak Elkara. Jadi saya dipanggil sama almarhum Pak Rusli. Waktu itu di bawah Pak Ishak jabatannya Pak Rusli. Win, dia kan manggil Win. Kamu ke ruangan saya dulu. Jadi saya Pak Elkara diminta mengumpulkan massa pelajar. Jadi tugas saya mengumpulkan massa. Ada demo waktu itu Pak Elkara, dan itu kan demo bagaimana wilayah tengah ini Mekas, yang sekarang Gayo Alas, gitu kan. Saya nggak mau. Ya, kadisnya waktu itu Pak Ishak, mantan Sekda Bener Meriah, Pak Ishak MS. Nah, bupatinya Pak Tami, sekdanya Pak Nasarudin. Nah, kemudian Pak Rusli tadi itu di Kabit apa Kabak begitu, di bawah itulah, di bawah Pak Ishak. Saya nggak mau Pak Elkara. Nah, ini kok demo begitu. Saya nggak mau. Ini ngapain Pak, gitu kan? Udah, kau jangan banyak tanya begitu. Pokoknya kumpulkan teman-teman. Ya, terus saya bilang, ini kan Pak Rusli ini kan kalau komunikasi dengan suara yang intonasi tinggi begitu Pak. Udah, kau kumpulkan pokoknya. Terus saya bilang, Pak, saya kalau nggak jelas ngapain gitu, saya nggak mau, saya bilang begitu. Itu saya berani Pak Elkara. Jadi saat ini kan pokoknya kamu kumpulkan teman-teman gitu kan. Enggak, saya tanya, Pak, saya tanya dulu, ini buat apa sebetulnya, saya bilang. Nah, kok pelajar juga ikut gitu kan Pak Elkara. Nah, terus dia bilang, barulah dia cerita. Setelah tadi itu ditekan, udah kamu kumpulkan, pokoknya kamu kumpulkan begitu kan. Nah, saya nggak mau. Saya kalau nggak jelas saya nggak mau. Ngapain, saya bilang, ngapain pelajar juga ikut demo begitu Pak Elkara. Nah, terus Pak Rusli bilang, ini di belakang Pak Tami ini, urusan provinsi gitu kan. Nah, jadi semua terlibat. Oh gitu Pak. Ya udah. Nah, akhirnya kami juga ikut waktu itu Pak Elkara, diorganisir melalui IKOSISKAT tadi. Dan waktu itu di atas saya kan ada jam-jam Mubarak namanya, Arbi Misra, Ardiandi. Waktu itu karena memang susah konflik, ini kita juga sempat demo gitu Pak Elkara. Demo dalam arti menyampaikan aspirasi lah, karena nggak BBM langka. Nah, kita waktu itu minta ke Pemkab, ke Pak Tami, Pak, ini tolong dong usahakan BBM buat pelajar. Nah, supaya kami ini nggak jalan ke sekolah, begitu Pak Elkara. Dan kita minta waktu itu bus Pemkab. Nah, supaya antar jemput dari Payatumpi itu ke kota, begitu Pak Elkara. Nah, jadi ke Pegasing itu, sehingga pelajar ini kan kasihan begitu. Nah, di antaranya itu yang kita perjuangkan waktu itu.
dan akhirnya ikut ilmu. Itu yang menarik menurut saya waktu itu ya. Nah, terus pas SMA saya mulai belajar lah IPS. Nah, ini teman-teman juga jadi semangat, kemudian kita saling bantu. Di luar kelas itu kami punya kelompok belajar, ada 4 orang, kami punya 4 orang, saya dengan spesialis bahasa Inggrisnya, Sukuria dengan lebih di akuntansinya, kemudian Dadi urusan tata negara, nah kemudian sosiologi itu si Windy Saputra. Jadi kita itu bergantian tempat nginapnya Pak Elkara. Jadi kadang di tempat saya, kadang di Daling, kadang di tempat si Windy, ya sekarang Kampung Bagie. Nah kadang di Tetunyung tempatnya si Samusi. Nah jadi kita belajar, dan waktu itu kan buku terbatas Pak Elkara. Buku terbatas, mahal begitu ya. Ini saya mikir gimana ini dapat buku. Akhirnya dipesanlah ke melalui teman Suryadi yang teman SD juga di Simpang 4 itu. Dia kan jualan di samping Bangladesh. Jadi dia jualan orang tuanya. Nah sering ke Medan gitu Pak Elkara, belanjanya di Medan. Dititiplah beli buku-buku bekas di lapangan Merdeka itu. Jadi dengan budget terbatas dapat, jadi satu pelajaran itu bisa 6 sampai 10 buku Pak Elkara. Nah, karena kalau buku baru kan mahal, duit dari mana? jadi begitu nyiasatinya waktu itu. Jadi satu pelajaran itu saya punya bisa 6 referensi dengan penerbit yang berbeda. Itu yang kita bedah begitu sampai kita bisa memprediksi ini nanti ujian nasional keluar ini karena polanya itu sama begitu. Nah termasuk untuk SMP TN ya Pak Elkara. Nah jadi kita belajar. Nah saat misalnya belajar tata negara, nah itu tadi yang pakarnya. Walaupun kita ya kemampuannya sama sebetulnya, kemampuannya sama di pelajaran itu. Cuma kalau bahasa Inggris itu lebihnya ke saya begitu ya. Nah, kalau ke akuntansi ya sedikit lebih di Sukuria, tapi rata-rata kemampuannya sama. Nah, ibaratnya saat sosiologi, nah ini Windy yang maju, ini begini-begini, kita mendengarkan, terus saling mengoreksi, melengkapi begitu. Nah, jadi waktu itu ya alhamdulillah nilai tertinggi di Aceh Tengah kami waktu itu Pak Elkara. Jadi IPS ini dan kami yang di S1, S2 tadi, dan sebelum tamat itu karena ya alhamdulillah lebih tadi nilainya, ditawarkan mahasiswa PMDK atau undangan. Jadi ditawarkan undangan. Saya kasih tahu ke bapak mama. Nah, seperti saya bilang, kami ini kuncinya doa dan restu orang tua begitu Pak. Jadi saya ingin waktu itu milihnya ke Jawa karena bebas milih. Dengan kemampuan yang ada, alhamdulillah nilai ya lebih, bahkan saya pengennya kuliah di Jawa. Nah, cuma lagi-lagi saya kan ngehnya kemudian, ini kan 2 kakak kuliah di atas begitu Pak Elkara. Dan waktu itu saya bilang ke bapak, Pak, saya nggak usah lanjut dulu kuliah. Nah, khawatir patah tengah kalau bahasa gayunya Pak Elkara. Ya karena kan bapak sama mama kemampuannya terbatas, petani. Jadi berkebun, bersawah begitu ya. Saya bilang, Pak, saya nggak usah kuliah dulu. Nggak usah kuliah dulu, biar kakak selesai dulu, saya bilang. Jadi ini sebelum milih nih Pak Elkara, di Jawa apa di Sumatera begitu. Cuma bapak ini kan sama mama ini seperti saya bilang, walaupun pendidikannya terbatas, tapi visinya jauh ke depan begitu. Dan ini bapak mikir, ini anak kalau nggak dikuliahkan kemungkinannya 2, bisa normal, bisa abnormal begitu. Karena tingkatnya tinggi, besar. Jadi bapak itu bilang begini, almarhum, kamu mau kuliah nggak? Ya mau, saya bilang. Cuma, nah jangan sampai nanti kakak pun nggak selesai.
Nah, itu bukan urusanmu. Itu urusan bapak Hmm. sama mama. Asal Oh. kamu mau kuliah, bapak nguli pun mau. Oh. Jadi kata bapak itu, asal kalian mau kuliah, kau mau kuliah, atupi ku pecah. Begitu Pak Ekara. Bapak tuh Iya. ngomong begitu. Atupi ku pecah. Nah, memang bapak ini kan selain dia bertani, bersawah, berkebun, dia kan juga tukang, Pak Ekara. Jadi Oh. pas sekolah itu saya bantu bapak Iya, iya. ngangkat tiang, papan, begitu Pak Ekara. Itu jatuh-jatuh itu. Dan kami itu bantu bapak ke Biasa kebun sih. ya, ke Iya, iya. kebun, ke daling itu. Jadi kadang dan itu jalan kaki, gotong Hmm. kopi begitu ya. Hmm. Ya ya kan kami tahu kondisi Nah, orang tua begitu, ya tahu diri begitu Pak Elkara. iya. Dan Iya, memang iya, dari iya. kecil itu sudah diajarkan prihatin begitu. Nah, Hmm. jadi kata bapak begitu, asal kamu mau kuliah, Hmm. atuh piku pecah pek. Urusan belum nyentuh pikirin gitu. Terus saya bilang, Mak, Hebat. aku ini kemana daftarnya? Nah, terus kata mama, kamu daftar di USU aja. Jadi, nah saya dalam hati, wah ini kalau mama udah bilang ke USU, ini saya insya Allah lulus. Nah ini insya Allah saya lulus karena itu tadi doa, Doa izin, itu ya. dan ridho orang tua. Hmm. Nah itu saya nggak mikir lagi, insya Allah saya lulus, saya yakin itu Pak Elkara. Jadi terakhir saya lulus memang, dan sebelum ke Medan itu karena memang kan perlu persiapan, kursus komputer Iya, di iya, Artis yang iya, iya. Sipangpet. Jadi paket 3 bulan itu saya belajarnya kurang dari sebulan Pak Elkara, 2 minggu seingat saya untuk office itu. Jadi ternyata kita di Medan kan ketinggalan yang waktu itu masih pakai yang program lama lah. Jadi di Medan itu saya belajar komputer itu ya otodidak karena kan waktu itu kan masih terbatas ya. Ya di zaman itu kan masih mesin ketik, orang juga jarang yang komputer, apalagi laptop. Laptop itu 2005. Kita di Aceh Tengah itu baru menggunakan HP pun 2004. Itu uji cobanya itu ya Pak Tami pakai HP-nya Pak Iwan Gayo. Nah, jadi luluslah waktu itu di USU ya karena mahasiswa PMDK. Nah, itu ada pembekalan. Jadi pembekalan dan alhamdulillah ya nggak kalah lah waktu itu di mahasiswa di pembekalan itu Pak Elkara. Nah, jadi Bapak itu waktu itu begini Pak Elkara. Jadi ada program Pak Tami dulu, ya kan ada kelas inti ya Pak Elkara. Jadi ada program bantuan beasiswa. Beasiswa buat S1, S2, S3, guru tenaga medis. Jadi S1 itu bantuannya 5 juta. 5 juta. Saya mikir waktu itu, saya mesti dapat ini. Beasiswa ini saya mesti dapat begitu Pak Elkara. Jadi dan Pak Tami bilang waktu itu, siapapun pelajar Aceh Tengah yang lulus perguruan tinggi favorit lapor dapat bantuan. Dapat bantuan 5 juta. 5 juta waktu itu Pak Elkara itu udah besar. Konflik, ekonomi susah, pemasukan terbatas. Pokoknya serba sulit lah ekonomi waktu itu. Nah, jadi saya udah mati, saya mesti dapat ini. Nah, jadi ya alhamdulillah terakhir saya dapat. Jadi ya dapat. Itu Bapak itu yang ngambil tanpa potongan ya 5 juta. Dan seperti kebiasaan sebelumnya, pas SD, SMP, Bapak itu mengantarkan pas kakak kuliah diantarkan ke Banda Aceh. Pas saya kuliah juga diantarkan Pak Elkara, dicarikan posnya begitu ya. Jadi saya diantarkan ke Medan itu pertama saya ke Pancing dulu, tempatnya Pak C. Ini biak sebutnya Pak Amocak tadi, M. Yusuf Umar. Jadi dengan Pak Ismail itu, dan Maci itu kan istrinya itu Ibu Nurjanah namanya, orang ini dulu sama-sama di PGA Takim. Jadi saya ke sana dulu, nah baru saya ke Binjai. Ke Binjai tempatnya Ibu Dardanida. Sebelum saya dapat kos. Nah, sebelum saya ngekos, dan waktu itu pas sebelum seminggu kurang lebih Bapak ya dibelikanlah kasurnya, tempat tidur begitu Pak Elkara. Ya saya sementara waktu itu di Padang Bulan ini tempatnya ya senior saya dari SMA 1 juga, Maharamiko namanya. Nah, waktu Bapak saya di kosannya waktu itu sebelum ada di Harmonika 22.
Nah, di Harmonika 22 ini ada beberapa yang dari Takingon, termasuk Wakil Ketua DPRA sekarang, Pak Elkara Saparudin. Itu teman sekos itu, yang dari ABRI ya, Oh, politisi Gerindra. Nah, itu teman sekos. Jadi dia di atas saya 2002, dia 2021, dan sama Kalon ini tambah Abu dulu, kami itu tiga mahasiswa bertiga mahasiswa Aceh yang dicalonkan sebagai calon gubernur di fakultas itu sama si Kalon ini. Dan saat itu juga sempat mau dicalonkan saya calon presiden ya, presiden USU. oh, Nah, iya, jadi iya, ya iya. balik ke cerita itu diantarkanlah sama bapak. Nah, yaitu tadi dari Pancing ke Binjai. Iya, iya. Di Binjai ya karena kita mesin Nantuate ya Pak Elkara. Jadi Iya, 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 ya, iya. di Dardanila ini kan ibu Dardanila ini sudah mendiang suaminya. Jadi saya Iya. sama bapak itu bersihkan perkarangan rumahnya. Nah, Win kata bapak, nanti kalau bapak sudah balik ke Takingon, kamu silaturahim lah sama ya saya sudah manggil Bibi waktu itu. Nah, tuturnya Bibi, silaturahim lah sama bibimu ini, kasihan dia, adik-adikmu masih kecil. Nah, nanti Sabtu Minggu kamu bersihkanlah perkarangannya. Begitu Pak Elkara. Nah, kalau kita di Gayo itu kan ringan tulen, Iya, iya, iya. jadi korong tuke ya. Nah, di kos itu juga begitu. Jadi saya bantu nyapu, begitu ya, bantu nyapu, ajarkan cucu yang punya kontrakan itu ya pelajaran SD gitu. Nah, jadi kalau panen di ladang itu dikasih saya sama Dedi Irwan waktu itu sekamar. Nah, kalau misalnya mereka masak apa itu dikasih, jadi kenyang kami PLKR waktu itu. Betul, betul. Nah, jadi dan sebelum kos itu ini saya gimana ini aset pengeluaran. Saya bilang sama bapak, Pak, saya nanti selain puasa Senin Kamis, nanti saya sarapannya pakai roti aja, saya bilang begitu Pak Elkar. jadi kadang Jadi pakai roti ini gitu. menariknya, ya, ya. Jadi ini menariknya di detail ya, detail hafal ya, teman, masa, kegiatan luar biasa ini. Ini sudah sampai ke SMA ya dan Ya, tamat perguruan tinggi ya. SMA dan kuliah, ya, ya. Mungkin ini sampai di sini dulu barangkali ya Ya, siap Pak pembicaraan Elkar. kita karena nanti akan lanjut ke perguruan tinggi dan di mana perguruan tinggi itu akan berkembang lebih luas, Iya, gitu kan? dan Ya, itu seperti saya bilang, jadi ya. saya targetnya kuliah itu kan 3,5 tahun sebenarnya. Hmm, hmm. Tapi Betul, betul, betul. ada peristiwa yang saya dapat 2 mata kuliah dapat D sama E begitu Pak Elkara. Nah, dan waktu itu akhirnya saya ngulang ya selesai 4 tahun akhirnya. Jadi target minimal 3,5 tahun dan maksimal 4 tahun lah. Cuma ya itu tadi ada tawaran untuk maju jadi presiden mahasiswa USU ya, termasuk gubernur begitu. Nah, itu saya minta izin ke Ya, Bapak ini sebelum kita yes. closing Pak Elkara. Jadi Ya, saya ya, bilang, ya. Pak, bisa nggak saya kuliah tambah 2 tahun lagi jadi 6 tahun? Oh, Ya. kenapa? Saya bilang, Hmm, saya mau hmm, jadi calon presiden. Saya bilang, oh gitu, bagus itu kata hmm, Bapak. Nah, hmm, jadi bagus itu kata Bapak. Jadi gini aja hmm, menurut Bapak sama Mama, selesaikan aja dulu. Nanti kau mau hmm, jadi apa kemana terserah. Kata Bapak begitu. Jadi nggak langsung bilang nggak boleh begitu enggak. Itu bagus itu hmm, presiden gubernur bagus itu. Tuh hmm, Mama hmm. selesaikan aja dulu. Kau habis Ya, itu mau kemana ngapain mau keluar negeri terserah. Nah, jadi ini nanti kita hmm. lanjut di sesi berikutnya Pak Elkara insya Allah. Oke, 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 oke. Oke, terima kasih dan akan lanjut dengan cerita saya kira lebih menarik dan lebih eh, memotivasi untuk kegiatan Yusradi Al-Gayoni. Terima kasih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. sama-sama Pak Elkara. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.